Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melewati kuburan antar jenazah. Kemudian beliau bilang kepada orang-orang di situ, kebetulan jadi raja nih, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan selalu momen-momen begini digunakan baik oleh beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan setelah jemaahnya sudah gumur jenazah, sebelum bubar dia mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa sama aku? Dia cuma kasih perumpamaan nasihat. Kuburan tidak akan bicara, tapi dia bilang, apakah kalian tahu kuburan ini kalau bisa bicara bilang apa sama aku? Mereka bilang tidak, Amir Mukminin. Dia mengatakan, wah, hai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan tulang-tulangmu nanti, atau tulang-tulang orang yang masuk di dalamku? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Jadi seakan-akan dia menceritakan bicara sama kuburan tersebut. Lalu kuburan itu mengatakan, aku akan meremukkan semua tulang-tulang, mengisap semua sumsum yang ada di dalamnya, dan kemudian aku akan membuat orang itu berpisah dengan harta dan keluarganya. Lalu Umar menangis, dan begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang soleh teman-teman tahu, padahal Umar itu jadi raja pada saat itu. Jadi tidak jadikan kerajaannya justru untuk kesombongan, tapi justru untuk menunjuk kepada kehidupan akhirat. Lalu dikatakan oleh lanjutannya, kata Ibnu Umar setelah mengatakan, wa idza asbahta wa la tantadhurul masa, dan kalau kau tiba pagi hari jangan kau tunggu sore, wa khudh min sihhatika limaradik, gunakan baik-baik masa sehatmu sebelum kau sakit. Jangan malas dengar azan ke masjid. Ini teman-teman di sini masih malas ke masjid. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Hasan? Kata Nabi SAW, setiap orang menuju ke masjid diberikan satu istana di surga. Ke masjid. Setiap kali dia pulang, satu istana. Ini istana teman-teman, bukan di satu kota yang terkenal di Indonesia atau di dunia ini. Di istana di surga. Jalan kaki. Setiap jalan kaki ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajatnya. Satu langkah lagi mengampuni dosanya. Kenapa enggak dilakukan? Kenapa biarkan azan terdengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak pergi jawab? Di rumah pun kadang sholat ditunda sampai akhir waktu. Kenapa ini? Lalai. Padahal tidak mengambil waktu sama sekali. Allah kasih kita 24 jam. Allah cuma minta dari situ kalau kita sholat 5 menit pun satu sholat berarti cuma 25 menit satu hari. Masih ada 23 jam sekian. Kenapa enggak sholat? Nanti menyesal. Ingat penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hari ini, malam ini Allah memudahkan saya datang ke sini menyampaikan melalui lisan ini, teman-teman jangan lihat saya, tapi ini Allah mengingatkan buat kita semua. Ambil pelajaran. Orang yang cerdas, orang yang tahu peringatan dari Allah, diambil, diterapkan. Karena ilmu agama didengar dan diamalkan. Larangannya dijauhi. Memang begitu tujuannya. Kalau bubar dari majelis ilmu terasa, oh iya ya saya salah, oh saya harus begini, rangkul baik-baik, jangan tergoda lagi oleh syaitan. Syaitan akan bisik nanti, oh tadi itu pengajian begini ya, oh tapi gak apa-apa deh saya begini aja lagi, kembali lagi salah, berbuat kemaksiatan, ini gak boleh. Lalu kata beliau, wa min hayatika min limautik, dan masa hidupmu sebelum engkau meninggal. Peringatan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ini banyak sekali teman-teman. Saya akan datangkan ayat yang mulia dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 58, ayat 54 sampai 58. Kita renungi sama-sama ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Itu ayat 54-nya. Artinya, dan segeralah kalian menuju kepada Tuhan kalian. Kata para ulama, bertobat dari dosa dan sibuk dengan amal saleh, dan serahkanlah diri kalian kepada Allah. Ikuti peraturannya, tinggalkan larangannya. Sebelum datang azab, siksaan, penyesalan nanti, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik wahyu yang telah turun kepada kalian, Al-Quran dan Sunnah dari Tuhan kalian, sebelum datang azab yang tiba-tiba mematikan kalian sementara kalian tidak sadari. Itu ayat 55. Ayat 56-nya, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Maka pada saat mati datang, setiap jiwa yang kurang amalnya akan berkata, betapa ruginya aku terhadap kekurangan-kekurangan yang telah aku lakukan di hak-haknya Allah. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Allah sudah ceritakan. Kamu sholat, ngapain sholat? Pakai jilbab, ngapain pakai jilbab? Oh so alim ya.
dihina-hina orang yang saleh dan baik. Maka nanti dia akan menyesal. Ayat 57-nya, antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Lalu kau juga akan berkata pada saat kau mati nanti dengan punya penyesalan, coba Allah berikan aku petunjuk ya, aku akan termasuk orang-orang yang patuh. Itu ayat 57. Ayat 58-nya, au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat kau lihat siksaan malaikat mencabut ruhmu, lalu siksa kubur datang dan menyusul siksa neraka, maka kau akan mengatakan, coba seandainya aku diberikan kesempatan lagi, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Tapi tidak ada gunanya. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, hadis Hasan riwayat Al-Baihaqi, kata beliau, thalathun munjiyat, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, selalu khusyuk dan tunduk, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ada orang, gak ada orang, tetap dia soleh dan solehah. Itu keselamatan yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr, selalu saja stabil. Ya, dia bisa menghemat, baik dalam keadaan dia kaya raya ataupun dia dalam keadaan miskin. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab, dan selalu berlaku adil, walaupun dia lagi emosi ataupun dia lagi tidak emosi, dia lagi ridha. Artinya walaupun dia tahu ini keluarganya, tapi kalau dia salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Ya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, agar kita bisa lalui dunia dengan baik, jangan selalu cemburu dengan keadaan orang. Dalam hadis Bukhari, unzur ila man huwa asfala minkum, selalu lihat orang yang lebih sederhana dari kalian. Kalau kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, tidak punya kendaraan, ada orang yang puntung kakinya. Kita puntung, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas, teman-teman tidak akan terima kasih sama Allah. Kita dikasih motor, mungkin motor itu sudah 5 tahun membantu kita kemana-mana. Banyak tujuan yang sudah kita jangkau, mungkin pahala sudah melimpah kita dapatkan. Tapi begitu ditanya, apa kendaraanmu? Tuh motor sudah butut. Padahal Allah sudah muliakan itu. Ya, jangan dihina teman-teman. Alhamdulillah, ini Allah amanahkan kepada saya. Dikasih mobil tahunnya 2012, nggak apa-apa. Jangan lihat orang yang 2018. Kita akan termotivasi juga untuk mengganti seperti dia, berlumba-lumba dalam masalah dunia. Tidak, syukuri. Ada rezeki kita butuh, boleh diganti, bukan tidak boleh. Tapi kalau untuk bersaing dengan orang nggak boleh, dilarang. Hati-hati dengan ini. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih di bawah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang yang di atas kalian. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, karena itu akan membuat kalian tidak akan memungkiri nikmat Allah. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad dengan sanad hasan, ini teman-teman harus tahu ya, tolok ukur kekayaan itu bukan banyaknya materi, tapi ketentraman jiwa. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang bangun pagi hari badannya masih sehat, mu'afiyan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya atau di jiwanya. Mu'afiyan fi jasadihi, jasadnya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seperti telah mendapatkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Itu yang paling mahal. Ada orang kaya raya teman-teman, saya pernah makan begitu. Makanannya penuh, mejanya macam-macam. Dia cuma makan sedikit kecil. Kenapa? Diuji sama Allah dengan penyakit. Ada ayam, ada kambing, ada macam, tidak bisa makan. Dia cuma makan itu saja. Allah uji. Ada orang Masya Allah tiap hari angkat sampah. Tangannya kotor, makan, tidak pernah sakit. Kuasa Allah SWT. Ketenangan jiwa itu dalam hati. Bukan dari materi. Kalau Allah kasih, Alhamdulillah. Ingat, harta pun kalau dikasih jabatan, cobaan. Cobaan, kita terima nggak itu untuk kita jadi tunggangi untuk akhirat. Bukan malah bersombong-sombong, bersaing, memperebutkan sesuatu yang akhirnya saling mencaci maki, menjatuhkan. Ini hati-hati teman-teman. Jangan siapkan musuh pada hari kiamat, bahaya. Bahaya sekali. Kita kalau punya masalah dengan satu orang saja, tetangga kita atau orang yang kita punya masalah dengan dia, sudah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Ada orang buat masalah setiap hari dengan banyak orang.